kita perhatikan bahwa ini ada faktor situasi di sini. Jadi pada waktu orang memilih pemimpin dalam perspektif agama itu, orang tidak memilih yang sempurna pada dasarnya, tetapi orang memilih yang tepat. Zaman Umar itu kan Umarnya zuhud, rakyatnya sejahtera. Kalau sekarang rakyatnya zuhud nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Deddy Miing Gumelar dan Anda cukup panggil saya Miing. Kita jumpa di program AM, Anies Mata Menjawab. Begitu banyak pertanyaan yang nyaris kali ini hampir sama dari beberapa akun yang masuk kepada kami. Di antaranya dari Adi Kabarani Repajori, kemudian juga Abdul Halim, lalu akunnya Siti Mulyati dan Arjun AMZ. Dan ini masih banyak lebih dari 10 yang kami pilihkan yang kurang lebih pertanyaannya atau isi dari pertanyaannya itu hampir sama atau irisannya mirip-mirip. Nah untuk itu saya coba bacakan dari akunnya Adi Kabarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies Mata, saya salah satu warga negara Republik Indonesia yang mengagumi Bapak. Kemudian pikiran-pikiran Bapak sangat menginspirasi dan syarat edukasi. Ide gagasan soal masa depan Indonesia dan sangat logis dan terurai. Peta jalan menuju 5 besar dunia tidak sekedar narasi-narasi bersifat politis, tetapi sangat jelas skematiknya. Terlepas dari bagaimana mewujudkan visi itu ke depan, yang pasti ada momentum 2024 menjadi ruang uji bagi Partai Gelora mengambil peran berkontribusi untuk negeri ini. Terima kasih doanya loh. Pertanyaannya, Pak Anies, apa yang menjadi kriteria bagi Partai Gelora dalam menentukan sikap keberpihakan pada figur-figur capres dan cawapres 2024. Pertanyaan ini mungkin hampir jutaan orang yang bertanya. Ini diwakili oleh mereka kurang lebih yang kami bacakan tadi. Silakan Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miing. Saya ingin mendahulukan menjawab pertanyaan ini ya, walaupun kita menerima banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali. Ini pertanyaan yang paling banyak terulang dalam sesi pekan ini ya. Ya, betul. Ada yang bertanya siapa capresnya Partai Gelora, apa kriteria capresnya, kapan menetapkan capres dan seterusnya. Kali ini saya akan menjawabnya secara lebih komprehensif ya. Karena persoalan ini dari mulai hotel berbintang sampai warung kopi mereka berbicara tentang calon presiden. Memang udah waktunya. Udah waktunya. Udah waktunya kita bicara ini. Iya. Jadi saya akan menjelaskan masalah ini dulu dari 4 perspektif ya. Yang pertama ada perspektif agama dulu. Saya mau mengklarifikasi banyak masalah perspektif keagamaan dalam kaitan memilih presiden atau memilih pemimpin. Memilih pemimpin ya. Yang kedua dari perspektif geopolitik. Geopolitik. Karena ini penting bagi kita. Yang ketiga dari perspektif nasional. Oke. Jadi dari perspektif perpolitikan nasional, dan yang keempat yang spesifik dengan kepentingan Partai Gelora. Saya mulai dari yang pertama, Bami ya. Dari perspektif keagamaan dulu ya. Kenapa saya ingin menjawab pertanyaan ini dari perspektif keagamaan? Karena nanti kita akan bertemu dalam masa kampanye. Orang-orang menggunakan dalil-dalil agama dalam membenarkan pilihan calon presidennya. Pasti itu ya. Sebagai referensi argumen. Iya. Artinya orang menggunakan basis pembenarannya, basis legitimasi, argumentasinya itu salah satunya biasanya adalah alasan agama. Apa sih kriteria orang kalau memilih pemimpin? Secara sederhana dalam Islam, itu persis seperti ketika Nabi Musa dilukiskan oleh putrinya Nabi Syuaib ya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang
kamu angkat sebagai orang yang digaji, dipekerjakan, itu adalah orang yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Ya, kuat dan bisa dipercaya. Jadi kalau dalam bahasa agama itu, kalau kita terjemahkan ini menjadi bahasa politik, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah, gitu ya. Bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Iya. Bisa dipercaya kan berarti Integritasnya, moralitasnya, jujurnya. Karakternya. Iya. Iya Diandalkan kan? Mungkin kapasitas, kompetensi, dan lain sebagainya. Iya. Kalau bisa diandalkan atau kuat, maksudnya kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat karakternya, atau dengan bahasa di ayat yang lain itu adalah yang punggungnya kuat memikul beban. Yang punggungnya kuat memikul beban. Iya. Tapi biasanya kenapa kita menggunakan istilah al-ajir? Karena pemimpin itu dalam bahasa demokrasi kita sekarang itu kan adalah orang yang kita pilih untuk mengurus urusan kita. Ya kan? Lalu kemudian kita menggajinya. Mengcover seluruh kebutuhan hidupnya supaya dia full time mengurus kehidupan kita. Yeah. Makanya dulu dalam literatur Islam itu orang biasa memanggil pemimpin itu kadang-kadang khalifah. Anda kan cuma sering mendengarkan misalnya orang dipanggil khalifah, amirul mukminin dan seterusnya. Ada bahasa yang sering kali dipakai oleh rakyat memanggil pemimpinnya. Dalam sejarah Islam itu adalah ajirul ummah. Ajirul ummah. Iya, orang yang disewa oleh umat. Dipekerjakan oleh umat untuk mengurus urusan umat. Jadi dia statusnya orang yang dipekerjakan. Bukan urusan partai. Iya, dipekerjakan oleh publik untuk mengurus urusan umat. Publik ya, urusan rakyat itu kan. Petugas rakyat. Iya. Jadi kalau kita bicara amanah, kita bicara kejujuran, kita bicara integritas, kita bicara bahwa orang ini bisa dipercaya. Anda tidak ragu-ragu menyerahkan urusan Anda kepada dia karena Anda bisa mempercayainya. Kalau kita bicara kuat, orang kuat, dia kuat karena fisiknya dulu. Fisiknya. Iya, fisiknya harus kuat. Tadi kiasannya tulang punggung ya? Iya, karena Anda akan bekerja, memikul beban begitu banyak. Kalau secara fisik Anda tidak kuat, bagaimana caranya Anda bisa memikul beban itu? Yang kedua, ilmunya mesti kuat. Karena Anda akan mengurus hal-hal yang sangat kompleks. Urusan negara itu kan seluruhnya urusan kontradiksi-kontradiksi yang ingin dipermufakatkan. Iya kan? Berbagai hal yang bertentangan yang harus diintegrasikan. Iya kan? Iya. Dan itu membutuhkan otak yang kuat. Yang bisa memahami banyak masalah pada waktu yang sama, bisa mengambil keputusan secara benar. Itu kan sisi intelektual. Gitu. Tapi pada waktu yang sama itu juga membutuhkan karakter. Makanya dalam Quran, sifat yang paling banyak terulang yang berhubungan dengan pemimpin itu sabar. Sabar. Iya. Karena pemimpin itu paling gampang disalahfahami. Iya betul. Iya kan? Udah bener aja salah. Iya. Anda sudah mengurus rakyat, udah merasa capek gitu. Tapi nggak ada yang aplaus. Bukan cuma nggak ada yang aplaus, Anda juga dituduh dengan gampang. Orang bisa memblackmail Anda dengan gampang, Anda bisa dibunuh secara karakter dan seterusnya. Iya kan? Makanya perlu kelapangan dada. Gitu. Iya kan? Jadi kalau fisik, karakter, kemudian pengetahuan, akalnya kuat, itu menggabungkan antara kemampuan menganalisa, kemampuan memahami, kemampuan mengambil kebijakan, dan kemampuan merencanakan. Terlalu banyak kemampuan-kemampuan kognitif yang diperlukan. Di luar dari kemampuan teknis, pengetahuan manajemen dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau kita bicara kriteria begini, gampang orang sepakat. Karena itu manusia sempurna. Yang banyak menjadi perdebatan dalam literatur Islam itu adalah bagaimana kalau dua syarat itu tidak terpenuhi keseluruhannya. Ada orang amanah tapi tidak kuat. Atau sebaliknya ada orang yang kuat tapi tidak amanah.
Iya kan? Ada seorang sahabat itu pernah meminta dikasih jabatan sama Rasulullah gitu kan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan enggak. Kenapa Rasulullah mengatakan enggak gitu loh? Innaha la amanah. Ini amanah itu. Tapi ente ini, Anda ini, kata Rasulullah SAW, innaka la dhaif. Lemah. Kamu ini lemah. Tidak cocok memikul beban ini. Wa innaha la amanah. Sementara ini adalah Amanah. amanah itu. Terlalu berat. Berat. Ya kan? Satu sisi. Jadi yang diperbedakan dalam agama itu kalau syarat ini tidak ada pada satu orang. Satu orang. Atau misalnya ada amanahnya tapi nggak penuh. Nggak penuh. Ada kuatnya tapi tidak amanah. penuh. Tidak penuh. Iya kan? Amanahnya setengah, kuatnya setengah. Atau amanahnya tidak ada, kuatnya penuh. Atau sebaliknya, kuatnya tidak ada, amanahnya kuat, ada. Ada. Gitu. Dari sisi ini, para ulama kita mengatakan karena memimpin itu, posisi itu adalah posisi jabatan publik, kalau orang harus memilih satu dari dua-duanya, orang memilih yang kuat. Memilih yang kuat. Ya. Kenapa yang kuat? Karena kekuatannya ini berguna untuk publik. Amanahnya untuk dirinya dengan Allah. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita baca dalam sejarah Islam, saya perlu mengelaborasi ini dulu ya, karena saya tahu ini akan banyak pertentangan waktu orang memilih ini. Jadi perbedaan para ulama itu bukan pada kriteria ini disepakati. Tetapi pada situasi di mana kriteria itu tidak terpenuhi semuanya. Iya kan? Nah, sekarang kita melihat di luar dari kriteria ini ada persoalan dalam sejarah Islam yang kita lihat dalam agama yang perlu kita perhatikan, itu adalah persoalan situasi. Situasi di mana pemilihan itu terjadi. Saya ingin mengambil contoh dari 4 khulafa Rasyidin ini ya. Kita masih dalam perspektif agama ini Bang Mia. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini bisa kita kategorikan secara karakter. Itu pada 2 kutub yang berbeda. Abu Bakar dan Utsman ini kutub lembut. Umar dan Ali ini kutub keras. Karakter. Ya, tapi Anda lihat orang ini datang silih berganti. Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Kombinasi ya? Ya, ini ganti-ganti. Ya kan? Begitu Abu Bakar dinyatakan sebagai calon, nggak ada yang menolaknya itu. Karena dia yang paling dekat kepada Nabi. Ya kan? Semua orang tahu bahwa beliau Siddiq. Dikasih gelar seperti itu. Abu Bakar Siddiq. Dan beliau yang karakternya paling dekat kepada Nabi dari sisi kelembutannya itu. Islam sudah menguasai Jazirah Arab waktu itu. Dan tidak ada orang yang lebih afdol dari Abu Bakar setelah Rasulullah SAW wafat. Semua orang sepakat. Tapi setelah Abu Bakar wafat, orang juga sepakat memilih Umar. Walaupun pemilihan Umar itu dilakukan dengan cara wasiat dari Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar memberi wasiat untuk memilih Umar? Karena Abu Bakar khawatir bahwa ada orang yang tidak layak jadi pemimpin tapi mau jadi pemimpin. Sementara Umar ini yang paling layak tapi dia zuhud orangnya. Zuhud ya. Dia belum tentu mau. Dia nggak minat dengan itu. Tapi dialah yang paling layak. Makanya Abu Bakar memutuskan pakai wasiat. Kalau tidak ada wasiat belum tentu mau juga. Belum tentu mau. Akhirnya Umar terpilih dengan wasiat itu kemudian disepakati. Nah, periode Umar itu adalah periode bersama Abu Bakar ini periode ekspansi. Periode penetapan fondasi negara baru. Diperlukan orang yang kuat dan orang yang bijak serta orang yang detil dalam pengelolaan pemerintahan itu. 12,5 tahun periode Abu Bakar dan Umar ini adalah periode ekspansi full. Ekspansi. Iya. Wilayah Islam itu kalau sekarang dikonversi pada waktu itu sekarang kira-kira jadi 18 negara. Kira-kira. Wow. Wilayah yang sangat luas pada waktu itu.
Tapi Utsman itu orang lembut. Ini orang zuhud, ini orang lembut. Ini orang kaya, biasa hidup enak. Tapi dipilih. Tapi Umar juga kan karakternya kan garang gitu kan? Garang ya, tapi Utsman ini kebalikannya. Kan? Utsman kebalikannya itu. Nah, karena kebalikannya, justru orang memilih dia. Kenapa? Karena waktu itu Jadi antitesa dari yang pemimpin Iya. yang terdahulu. ada situasi di mana ini ekspansi sudah kemana-mana. Ada kesejahteraan yang merata pada Ketika Utsman. Utsman itu. Cuma waktu Umar, orang sejahtera tapi Umarnya hidup zuhud. Jadi Zuhud. orang tuh nggak mau menaikkan standar hidupnya karena khawatir dengan Umar. Jadi orang memilih Utsman ini karena standar hidupnya lebih bagus. Itu bagus. Dia hidupnya begitu. Jadi ada kecenderungan masa pada suatu waktu begitu. Tapi 7 tahun setelah Utsman jadi khalifah, terjadi konflik. 5 tahun kemudian beliau terbunuh. Dalam situasi krisis itu, orang kembali memilih orang yang keras, yang kuat. Ali. Lebih keras dari Umar. Iya. Jadi kita perhatikan bahwa ini ada faktor situasi di sini. Jadi pada waktu orang memilih pemimpin dalam perspektif agama itu, orang tidak memilih yang sempurna pada dasarnya, tetapi orang memilih yang tepat. Yang tepat. Iya. Jadi bukan tidak perlu, sebaiknya sih sempurna. Jadi tidak memilih yang sempurna, tapi yang tepat. Yang tepat Pada tepat situasi dengan situasinya. Gitu ya. Karena kriteria ini, yang sempurna begini, itu susah ditemui. Zaman Umar itu kan, Umarnya zuhud, rakyatnya sejahtera. Kalau sekarang rakyatnya zuhud nih. Makanya begini, Pemimpinnya sejahtera. dalam memilih pemimpin itu pertama hindari untuk mencari orang sempurna. Tidak akan nemu ya. Zaman kita perlu orang seperti apa, orang seperti itulah yang kita pilih. Masya Allah. Dengan semua kelebihannya, dengan semua kekurangannya. Jadi yang memilih lebih bijak di dalam mengambil keputusan itu. Nggak ngotot lah ya. Sebab kalau Anda mau menerapkan ini, dalam sejarah Islam itu nggak pernah ada yang kriterianya begitu, kecuali pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kriteria ini nggak pernah ada secara utuh. Dan itu pun yang kuat dan yang yang amanah, itu pun kan berganti. Pasti semua Khulafaur Rasyidin itu kan amanah. Ya. Insya Allah kan. Sidik gitu, paling tidak amanah gitu. Mereka semuanya kuat tapi karakternya berbeda-beda. Ya. Dan karakternya ini itu kecenderungan zaman. Kecenderungan zaman. Nah, saya mau berhenti dulu di sini supaya kita menyelesaikan suatu persoalan karena orang seringkali menggunakan dalil agama untuk menegasikan calon yang lain. Betul. Saya menduga bahwa sebagai negara muslim pada umumnya calon-calon presiden kita itu, apalagi kalau kita melihat yang ada di survei misalnya, Betul. umumnya juga orang yang, jangan mencari orang yang sempurna di antara mereka. Gak ada sempurna. Siapa yang paling tepat situasinya dengan kondisi kita saat ini. Bukan juga berarti pilihan yang terbaik dari yang buruk yang ada. Bukan. Enggak, kita tidak dalam kondisi itu gitu. Kita tidak dalam kondisi memilih orang yang paling yang paling sedikit keburukannya daripada kebaikannya, atau yang paling sedikit mudaratnya daripada yang lain. Kita tidak dalam posisi itu sekarang kalau kita bicara person. Tapi pernyataan Pak Anies yang terakhir menurut saya yang paling menarik adalah tidak ada yang sempurna. Kita harus memilih yang tepat. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari ukuran ketepatan, apa ukurannya? Istilahnya apa kecenderungan zamannya? Kalau pakai bahasa agama gitu ya. Nah, karena itu kita perlu pertimbangan yang pertama geopolitik. Kenapa saya mendahulukan kepentingan geopolitik ini? Karena sekarang ini dalam dunia yang terintegrasi seperti sekarang ini, tidak ada satu peristiwa yang terjadi di satu negara tanpa intervensi negara lain. Geopolitik. Nggak usah Indonesia. Pilpres Amerika saja diintervensi. Iya kan? Pasti diintervensi. Jadi kita punya satu kepentingan geopolitik yang sangat besar, yaitu jangan menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur negara lain. Betul. Menjadi killing field. Iya. Negara lain bertengkar, negara-negara adidaya ini konflik, tapi medan tempurnya di tempat kita. Namanya di tempat kita. Gitu. Numpang berisik doang. Orang lain ikut menentukan siapa yang kira-kira lebih cocok dengan
kepentingan Dengan kita. mereka. Walaupun kita harus menghitung kepentingan geopolitik itu, tapi maksudnya kepentingan yang pertama adalah jangan ada pemimpin yang akan menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur negara lain. Oke. Itu. Kenapa ini perlu kita tegaskan di sini adalah karena situasi geopolitik sekarang ini situasi yang sangat kacau. Ada konflik supremasi antara kekuatan-kekuatan adidaya antara Amerika dengan Cina. Dan yang kedua, konflik ini sekarang membawa seluruh dunia ini ada dalam ancaman perang global yang besar. Yang nggak satu pun yang bisa menentukan. Eskalasi perang di Ukraina itu terus naik. Sekarang Anda melihat dulu ada negara namanya Sudan, sekarang pecah belah. Nggak ada. Afrika seluruhnya sebagai kawasan sekarang ini menjadi medan tempur negara-negara lain. Iya kan? Dan saya kira Asia Pasifik sekarang sedang on the way ke situ. On the way to Afrika. Ini akan menjadi salah satu spot konflik global yang paling panas. Eropa sudah, Afrika sudah, ini Asia Pasifik sedang on the way. Jadi kita ini menghadapi secara global sekarang ini ada ancaman. Konflik global ini bisa berujung menjadi perang terbuka. Indikasinya Asia Pasifik di mana? Di Taiwan atau di mana tuh? Di semua wilayah ini. Karena kalau yang konflik di Asia Pasifik ini ada Amerika dengan Cina misalnya, kan Amerika punya sekutu di sini. Ada Jepang, ada Korea Selatan, dia ada Taiwan, Filipina, ya kan? Sekarang Filipina dan dia akan bangun basis militer di Papua Nugini. Tetangga kita, ya kan? Artinya lampu sorotnya ke Indonesia ini ada. Iya kan? Soalnya tanpa pagar dia kan. Siapa yang bisa pagarin itu? Iya, nggak ada pagar di tengah hutan. Jadi kawasan ini akan menjadi salah satu titik nyala, titik api. Titik konflik yang berikutnya setelah Eropa dan Afrika tadi. Kan? Iya. Ini akan menjadi. Kan Timur Tengah sebelumnya sudah kan? Iya. Anda bayangkan negara seperti Syria. Syria. Sekarang coba Anda bayangkan Amerika yang perang sama Rusia, medan tempurnya di Ukraina. Anda punya presiden, seperti presiden Ukraina misalnya sekarang itu yang menjadikan negaranya sebagai medan tempur dua kekuatan adidaya. Yang menderita rakyatnya, 10 juta lebih rakyatnya keluar dari Ukraina. Ya kan? Tapi sekarang Anda lihat Sudan. Gak ada negara di situ sekarang. Dua kekuatan ini bertengkar, sama-sama tentara, sama-sama punya pasukan, dan nggak ada lagi negara yang namanya Sudan. Iya kan? Iya. Kita nggak tahu nanti negara itu nanti ujungnya pecah berapa gitu. Nah, Indonesia ini salah satu daerah yang paling strategis menjadi spot konflik negara-negara adidaya. Jadi kita punya ancaman perang itu. Tapi di luar dari ancaman perang ini kita juga punya masalah lain yang sifatnya climate change, itu krisis apa namanya? Perubahan iklim. Mungkin lebih tepat kalau kita sebut sebagai krisis lingkungan ya. Dan ini kan bisa menyebabkan banyak sekali bencana alam. Jadi antara ancaman perang dan ancaman bencana ini secara geopolitik sekarang. Tetapi ada implikasi yang hari-hari kita rasakan, yaitu efeknya pada perekonomian kita. Karena konflik ini pasti berefek pada lajunya perputaran ekonomi dunia. Ya kan? Anda merasakan sejak konflik Ukraina dalam 1 tahun terakhir ini, harga pangan naik, harga energi naik. Betul. Inflasi luar biasa gitu kan. Artinya semua yang terjadi secara global ini punya dampak secara langsung kepada negeri kita itu. Dan situasi ini akan lebih memburuk lagi di tahun-tahun yang akan datang. Artinya perubahan geopolitik itu otomatis merubah kondisi keadaan negara-negara tersebut. Ya, jadi maksud saya adalah masa depan Indonesia di tahun yang akan datang ini, dan kita akan menyaksikan tahun 2024 sampai tahun 2027 ini akan menjadi tahun yang sangat krusial secara global ya. Dalam peta konflik kekuatan-kekuatan supremasi ini. Ini akan menjadi situasi yang sangat kompleks sekali itu. Dan sangat mungkin negara kita ini menjadi salah satu medan tempur yang paling enak bagi kekuatan negara adidaya itu.
Karena itu perlu kita pertimbangkan. Dari dua topik bahasan tadi, yang nomor satu adalah referensi tentang agama, kedua tentang geopolitik, itu menentukan arah sesungguhnya kita harus mencari pemimpin di 2024 yang tepat. Iya. Oke, lanjut Pak Anies. Yang ketiga, saya masuk kepada sisi perspektif Indonesia, kepentingan nasional kita saat ini. Ya. Dalam konteks konflik global sekarang ini, salah satu masalah nasional yang paling krusial itu bagi kita sekarang ini itu adalah ancaman disintegrasi. Disintegrasi. Ya. Kenapa saya menyebutnya ancaman disintegrasi ini? Orang mungkin tidak membaca masalah ini secara lebih dalam. Kita tidak ingin menakut-nakuti orang. Tapi kita ini negara besar. Populasinya 280 juta. 70 atau 280 juta ya, 270 juta lah kita katakan ya. Negara ini negara kepulauan. Iya kan? Semua faktor-faktor untuk membuatnya terbelah itu banyak. Banyak. Agama, ras, etnis, gitu ya. Ini banyak nih. Secara geografi ini gampang dipecah. Tetapi yang paling bisa membuatnya ini terpecah-pecah, salah satunya itu adalah isu ekonomi. Isu ekonomi. Ya. Sekarang ini kita masih bertahan, masih kelihatan rukun baik-baik. Ya. Satu, karena tekanan ekonomi dari krisis global ini tidak sekuat yang terjadi di Eropa misalnya. Betul. Ya kan? Begitu kita mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat, kita punya ancaman disintegrasi. Satu. Kenapa ada ancaman disintegrasi seperti itu begitu ada masalah ekonomi? Karena ada pihak dari luar yang mungkin menggunakan krisis itu. Nah sekarang efek tekanan ekonomi secara global ini belum terlalu besar bagi kita, makanya inflasi kita masih manageable lah. Ya. Kita masih tumbuh di angka 5% dan seterusnya. Masih terkelola. Masih terkelola. Tapi pemain-pemain global ini belum masuk ke Indonesia seperti mereka masuk ke Ukraina, seperti mereka masuk ke Afrika, seperti mereka masuk ke Syria sebelumnya. Disintegrasi tidak selalu dengan kekuatan militer kan? Iya. Hanya terlalu banyak variabelnya. Iya, terlalu banyak instrumen yang bisa digunakan. Tetapi ada hal-hal yang given kita di sini yang membuatnya itu situasinya lebih gampang. Jadi situasi Indonesia begitu banyak memenuhi syarat secara negatif untuk dipecah. Iya. Jadi secara geografi kita negara kepulauan, gampang dibelah-belah. Yang kedua kita punya keragaman etnis, betul. Kemudian keragaman agama. Iya. Ini gampang sekali menjadi faktor pemicu. Nah, apabila ada triggernya dua, satu krisis ekonomi, yang kedua intervensi luar. Intervensi luar. Jadi ekonomi dan intervensi luar. Iya. Atau memang ekonomi dikelola dari luar menjadi kemudian pintu masuk lagi. Iya. Itu akan membuat. Jadi ini akan menjadi salah satu ancaman terbesar kita. Jadi kita punya sekarang 3 ancaman. Ya. Ancaman geopolitiknya. Geopolitik luar. Kemudian ancaman lingkungan. Jadi ada ancaman perang, ada ancaman ekonomi, lingkungan, dan kemudian sekarang ada ancaman nasional yaitu ancaman disintegrasi. Ini perlu kita pikirkan. Nah sekarang yang keempat, ini bagian akhir nih. Terus apa kepentingan Gelora gitu kan? Di semua situasi itu. Inilah mengapa saya selalu bicara tentang politik populasi dan bukan politik identitas. Sekarang waktunya kita membutuhkan narasi yang menyatukan kita sebagai bangsa karena kita sangat berbeda. Ya kan? Tapi pada waktu yang sama mengilhami kita untuk menghadapi krisis global yang sekarang ini sedang terjadi. Ya kan? Apa gunanya Partai Gelora misalnya ada di parlemen kalau Indonesia udah pecah? Iya. Iya kan? Nggak ada gunanya gitu. Iya. Iya kan? Jadi sekarang karena itu kepentingan Partai Gelora di sini adalah kita akan mempertahankan politik populasi di sini, politik tengah ini. Karena ini yang menyatukan. Menurut saya ancaman terbesar kita dalam Pilpres yang akan datang itu adalah polarisasi. Polarisasi kanan dan kiri ini sangat berbahaya bagi keutuhan kita sebagai bangsa. Dan itu sudah diawali sejak tahun 2019. Ya. Sebenarnya sih sejak 2014 ya. Sudah ada. Di sini ya. Tapi misalnya peaknya waktu Pilkada DKI misalnya. Betul. 2017. Ya, 17. Kemudian 2019. Nah ancaman ini berbahaya bagi kita ini sekarang. Jadi kita perlu kekuatan tengah yang kuat yang bisa menjadi faktor pemersatu. Ya. Nah
Saya kira saya menjelaskan kriteria ini Ya. cukup sederhana dalam 4 perspektif ini, dan insya Allah Partai Gelora akan menetapkan pilihannya Oke. dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Anies dengan 4 hal tadi. Iya. Lalu mungkin akan pertanyaannya menyusul. Dari semua referensi dan argumen tadi, kira-kira solusinya Partai Gelora mau melakukan seperti apa? Gitu. Kita pasti akan menetapkan capres kita itu. Itu yang ditunggu. Iya, itu yang ditunggu, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama Ya. Partai Gelora akan menetapkan calon Capres. presidennya. Insya Allah. Ya. Dengan catatan referensi tadi, argumen tadi. Tapi kira-kira kalau Anda nanti kalau nanti ada pilihan yang ditetapkan oleh Partai Gelora siapa presidennya, kira-kira inilah 4 penjelasannya. Ya. Baik, untuk akun Adi Kabarani, kemudian Abdul Halim dan Siti Mulyati, juga Agus Rahayu diantaranya, dan Arjun AMZ. Saya kira semuanya para sahabat Gelora kali ini dapat banyak. Pertanyaan cuma 1, jawabannya ada 4. Itu namanya menang banyak. Menang banyak, brother. Jadi bagaimanapun juga itulah Anies Mata menjawab, dan mudah-mudahan Anda puas. Silakan kirim kembali pertanyaan-pertanyaan yang segala sesuatu yang insya Allah Pak Anies Mata akan menjawab. Dan satu hal, bukan cuma bertanya, boleh juga Anda ngasih masukan buat Partai Gelora, memberikan usulan agar kita bisa menyatukan apa yang dimana diindikasikan akan menjadi terpecah belah atau terdisintegrasi tadi. Termasuk kalau ini mau ngajuin nama capres. Ya, mau ngajukan nama capres silahkan juga. Usulkan ke Partai Di Gelora. luar yang berada sekarang itu juga boleh juga, silahkan saja ya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan Anda puas, dan kami tunggu terus pertanyaan-pertanyaan dan usulannya. Semoga jawaban dari Pak Anies bukan hanya memuaskan atas pertanyaan, tapi juga memberikan referensi agar Anda bijak memilih. Kita akan kembali di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.